Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Ayo, kita menikah. Kenapa gurumu nggak sewa gedung aja? Tanya Alex melihat teratak besar berdiri megah dengan dekorasi yang cukup mewah. Mana aku tahu. Joe menaikkan bahunya. Pertanyaan Alex membuat mood Joe jadi kesal. Sementara Alex malah nyengir saja. Joe celingak-celinguk mencari guru SMA-nya itu. Tak ada nampak wajah sang guru. Ia juga melihat ke arah pelaminan dan belum ada pengantin yang duduk di sana. Apa kita datang ke pagian? Seharusnya kita datang saat makan siang, bukan datang saat sarapan, ucap Alex menyenggol lengan Joe. Pria itu menyadari mereka pasti datang ke pagian. Resepsi pernikahan ini bahkan belum dimulai. Atau kita salah alamat? Mana mungkin. Kau tanya sana, apa ini rumah gurumu? Kalau benar, kita bisa langsung makan, pinta Alex menyuruh Joe bertanya pada salah satu ibu-ibu di sana. Joe memutar malas bola matanya, tapi ia tetap menuruti Alex, bertanya pada salah satu ibu-ibu itu. Permisi bu, apa ini benar pesta pernikahan anaknya Pak Jaka? Tanya Joe sopan pada seorang ibu-ibu yang sedang menghidang makanan. Benar, ini pesta putri Pak Jaka, jawab ibu itu dengan ramah. Apa belum dimulai ya bu? Tanya Joe memastikan. Sepertinya belum, tamunya Pak Jaka, tanya ibu itu. Benar bu, saya murid beliau, jawab Joe sopan. Masuk saja, Pak Jaka ada di dalam, ibu tersebut menuju pintu rumah. Baik bu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Joe pun menghampiri Alex. Temannya itu dari tadi matanya tak henti menatap masakan yang tersaji. Lex, ayo masuk, kita temui guruku sebentar, ajak Joe. Kau sajalah Joe, aku akan tunggu di sini saja. Alex seolah enggan mengalihkan pandangannya dari meja hidang. Kita salaman sama yang punya hajatan dulu, setelah itu baru makan, bujuk Joe lagi. Aku gak kenal sama yang punya hajatan, kau sajalah yang masuk sana, dia kan gurumu Joe. Alex tetap menolak, hingga akhirnya Joe pun bergerak sendiri. Joe, jangan lama-lama, aku sudah lapar. Alex masih mewanti-wanti Joe agar jangan bernostalgia terlalu lama di dalam. Dasar sama makanannya mau. Joe mendumel dan melangkah menuju pintu rumah Pak Jaka yang ditunjuk ibu-ibu tadi. Melihat Joe pergi, Alex pun mencari kursi dan duduk manis menunggu sang teman. Kenapa pihak pengantin pria belum datang? Gak tahu. Tadi katanya calon pengantin prianya sudah menikah dengan wanita lain. Apa? Jadi bagaimana itu? Alex yang berada tak jauh dari ibu-ibu menggosip itu jadi mendengar gosip tersebut. Ia menyayangkan pesta ini jika dibatalkan. Dia tinggal di hari pernikahan. Kenapa ada pria setega itu? Batin Alex merasa kasihan. Pasti pengantin wanita itu frustasi lalu berniat bunuh diri. Sepertinya pernikahan ini akan dibatalkan. Gimana itu? Pasti malu pihak keluarga wanita. Mana pestanya sudah semewah ini lagi? Kasihan juga ya, undangan juga sudah disebar. Pasti tamu sebentar lagi akan berdatangan. Benar itu. Bagaimana jika tamu datang dan tak ada pengantinnya? Memikirkannya saja sudah membuat malu. Kenapa calon pengantin pria tega membatalkannya tepat di hari pernikahan? Kenapa enggak dari jauh-jauh hari aja? Jadi bagaimana calon mempelai wanitanya sekarang? Tadi ia menangis terus, penampilannya juga sudah sangat berantakan, menyedihkan lah. Kasian ya, takutnya stres terus bunuh diri pula. Alex bangkit dan berpindah agak jauh. Ia pusing mendengar ibu-ibu menggosip yang terus sambung menyambung menjadi satu. Mana ya si Joe ini? Kenapa lama? Apa aku makan dulu ya? Alex ingin segera menikmati hidangan yang tersedia, perutnya sangat lapar. Alex bangkit dan berjalan ke arah meja hidang. Ia berdiri di sana melihat ibu-ibu yang sibuk mengatur makanan. Mau makan? Tanya seorang ibu. Alex mengangguk sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia merasa malu, tapi demi kenyamanan perutnya, ia mengabaikan rasa malunya. Ibu-ibu itu memberi piring kosong dan dengan senyum mengembang, Alex menerima. Segera mengisi piring kosong tersebut dengan berbagai masakan yang terhidang. Piring sudah penuh, Alex pun berjalan kembali ke kursinya. Ia makan dengan lahap sambil matanya melihat pintu yang dimasuki Joe. Joe cukup lama berada di sana.
Pasti Joe bernostalgia dengan guru SMA-nya itu. Pasti guru SMA-nya itu menanyai Joe murid-murid yang lain. Ada babang tampan. Alex yang sedang mengunyah makanan melihat ke arah sumber suara. Astaga, Alex kaget minta ampun saat dihampiri pria berpakaian wanita. Babang tampan kok, undangannya sendiri, adik temani ya? Pria gemulai itu menyentuh tangan Alex. Dengan cepat Alex menepisnya. Dekat dengan pria gemulai itu membuat bulu kuduknya berdiri. Alex bangkit dan meletakkan piringnya di kursi. Melihat pria gemulai ini, rasa laparnya mendadak hilang. Tak lagi berselera makan. Mana ya si Joe? Alex pun segera menuju pintu rumah yang tadi Joe masuki. Ia akan mengajak Joe pulang segera. Babang tampan mau kemana? Sini dong, temani adik. Orangnya pria gemulai yang tak rela pria tampan itu pergi. Ia sampai menghentak-hentakan high heels yang dipakainya ke tanah. Alex mengacuhkannya. Pria tampan itu terus melangkah pergi dan masuk ke rumah itu. Babang tampan, jadi gemes aku. Nak, ayo kita ganti baju. Bunda membantu Aina untuk berdiri. Putrinya saat ini begitu lemah. Bunda dan ayah sudah sepakat untuk membawa Aina pergi saat ini juga. Aina harus dihindarkan dari para tamu yang pasti akan datang, karena untuk mengabarkan satu persatu mereka sudah tidak ada waktu lagi. Aina harus diungsikan segera. Ia tidak boleh berada di rumah. Mereka takut omongan para tamu dan gibahan tetangga akan membuat mental sang anak makin down. Bisa saja membuat Aina frustasi atau berniat melakukan hal nekat lainnya. Mereka tak mau putrinya berpikiran dangkal seperti itu. Biar saja mereka yang akan menghadapi rasa malu karena batalnya pernikahan ini. Cukup Aina bersedih perihal Arga, bukan bersedih karena omongan orang lain. Mereka berharap dengan liburan Aina bisa ikhlas menerima semua ini dan menjalani kehidupan yang lebih baik nantinya. Kenapa ganti baju, Bunda? Tanya Aina pelan. Perlahan bangkit dengan dibantu kedua orang tuanya. Aina didudukkan di tepian ranjang. Tubuh Aina sangat lemah, bahkan tangannya masih gemetaran. Perbuatan Arga membuatnya syok berat. Kamu akan liburan sama Bunda? Kita akan liburan, nak. Jelas Bunda yang membuat Aina meratapnya bingung. Kamu mau kita liburan kemana? Tanya Bunda kemudian. Terus bagaimana pesta? Raut wajah Aina begitu sedih menatap pergantian kedua orang tuanya. Ayah yang urus, kamu tenang saja. Sudah, kamu cepat bersiap-siap. Kamu pergi saja liburan sama Bunda ya, nak. Ayah ingat kamu pernah bilang ingin pergi ke pantai. Kalian pergilah liburan ke pantai. Ucap ayah dengan nada bergetar. Ayah berusaha menahan amarah yang masih menguasainya. Ia masih kesal atas perbuatan Arga pada putri satu-satunya itu. Arga jahat, kenapa kau melakukan ini padaku? Batin Aina meronta tak terima. Arga begitu tega padanya. Aina sangat tahu dampak pembatalan pernikahan ini pasti akan membuat malu keluarga mereka. Bukan hanya keluarga inti, bahkan keluarga besar mereka. Pembatalan ini akan membuat keluarganya menjadi bahan gunjingan. Ayah menyuruh Aina liburan hanya untuk menenangkan diri, tapi bagaimana dengan keluarganya nanti? Ayah yang akan menanggung malu. Para tamu pasti sudah pada berdatangan. Apa yang akan ayah katakan? Bagaimana ayah menghadapi pertanyaan mereka? Ayah, Bunda, Aina tidak akan pergi liburan. Aina akan tetap di sini. Aina akan tetap menikah. Ucap Aina sambil menghapus air mata yang terus mengalir. Aina tak mau kedua orang tuanya menerima malu karena dirinya, karena perbuatan tega Arga padanya. Nak, ayo kita bersiap saja, ajak Bunda kembali. Bunda tak memperdulikan ucapan Aina yang berniat tetap ingin menikah. Putrinya itu mau menikah dengan siapa? Tidak, Bunda. Aina harus menikah sekarang, walaupun bukan dengan Arga. Aina harus tetap menikah. Ucap Aina tegas. Kini yang ada di pikirannya, ia harus tetap menikah. Arga sudah tega meninggalkan dirinya dan membatalkan pernikahan mereka tepat di hari H. Arga sudah menikah dengan wanita lain. Maka ia harus tetap menikah di hari ini juga. Walaupun Aina tak tahu siapa yang mau menikah dengannya, tapi ia harus tetap menikah. Pernikahan ini harus tetap dilanjutkan. Kamu mau menikah dengan siapa, nak? Sudahlah sayang, ikutlah liburan dengan bundamu ya. Ucap ayah meratap sendu wajah putrinya. Ia tahu, putrinya tak mau membuat mereka malu. Makanya bersikeras untuk tetap menikah. Siapapun ayah, Aina tak peduli. Aina harus menikah hari ini juga. Aina harus tetap menikah, ayah. Ucap Aina sambil mengusap air mata yang terus berlinang. Jangan begitu, nak. Tidak bisa Aina harus menikah, ayah.
Aina pun memotong ucapan ayah. Dengan perlahan ia segera berlari keluar kamar pengantin. Aina, panggil bunda yang melihat Aina berlari keluar. Ayah dan bunda pun mengejarnya. Aina kini sudah berada di ruang tamu. Banyak mata di sana yang menatap dan saling berbisik atas penampilan sang mempelai wanita. Mereka melihat wajah Aina yang sembab dan make up yang berantakan. Mereka yakin mempelai wanita habis menangis. Pasti ada masalah dengan pernikahan ini. Mereka berbisik-bisik apa yang telah terjadi pada calon pengantin wanita. Hingga penampilannya seperti ini. Keluarga calon pengantin pria pun belum kunjung datang. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka menerka-nerka apa calon pengantin pria membatalkan pernikahan tersebut. Aina yang memakai kebaya itu mengedarkan pandangannya. Ia akan mencari siapa pria yang kira-kira bersedia menikahinya. Pria yang bersedia menikah dadakan dengan dirinya. Kenapa pada tua-tua semua sih? Batin Aina kesal melihat para orang tua yang berkumpul di sana. Wajar sih para orang tua, mereka termasuk keluarga, beberapa tetangga dan para tamu yang dituakan yang berada di sana. Merekalah yang akan menyaksikan proses ijab kabul dan proses adat setelahnya. Ada juga beberapa yang tampak muda dari para tetua di ruangan itu, tapi tetap saja mereka masih lebih cocok menjadi omnya Aina daripada suami. Aina menghembuskan nafas kasar, hari ini ia harus menikah apapun ceritanya. Arga bisa menikah dengan temannya, kenapa ia harus membatalkan pernikahan ini? Dan membuat malu keluarga besarnya nanti. Itu tidak boleh terjadi. Aina tak akan rela membuat ayah dan ibunya sedih. Perhatian semua. Ucap Aina yang membuat orang-orang yang berada di sana melihat ke arahnya. Mereka tampak bingung. Apa yang mau dikatakan mempelai wanita itu? Nak, kamu mau apa? Tanya bunda yang memegang lengan Aina. Ia bingung dengan anaknya itu. Apa ada yang mau? Aina menarik nafas pelan. Entahlah, rasanya urat malunya kini sudah putus. Ia harus menikah sekarang, mau tua, mau muda, atau duda, terserahlah. Aina sudah tidak peduli. Apa ada yang mau menikah denganku? Tanya Aina menatap wajah-wajah yang berada di sana. Sontak yang berada di ruang tamu pada saling berbisik. Terlihat juga beberapa wanita langsung memegang lengan suaminya. Takut tiba-tiba suaminya bersedia karena mempelai wanita itu jauh lebih muda dari mereka. Aina, ayo masuk nak. Ayah menarik tangan Aina. Anaknya tidak boleh seperti ini. Ayah, aku harus tetap menikah. Nada yang melemah membuat ayah memeluk putrinya. Hatinya begitu sakit. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Kamu tak perlu menikah sekarang. Semua ini akan berlalu. Semua akan baik-baik saja nak. Percaya sama ayah. Bisik ayah menenangkan putrinya yang kembali menangis. Permisi semua Pak Jaka. Ucap seorang pria yang baru datang. Ia bingung melihat wanita memakai kebaya putih yang penampilannya begitu sangat berantakan. Aina melepas pelukan ayah. Ia pun melihat pria yang baru saja datang. Ia akan mencoba peruntungannya. Dengan menarik nafas panjang, Aina menunjuk pria yang baru datang itu. Apa kamu mau menikah denganku? Apa kamu mau menikah denganku? Jo tampak bingung. Seorang wanita yang berada di samping Pak Jaka menunjuk dirinya, membuat semua mata yang berada di ruangan itu jadi tertuju padanya. Jo merasa ada yang salah dengan putri gurunya itu. Apa kamu mau menikah denganku? Aina mengulang pertanyaannya dengan suara berat menahan kesedihan. Aku? Tanya Jo jadi bingung menunjuk dirinya sendiri dan Aina menganggukkan kepala. Maafkan aku sudah punya kekasih. Tolak Jo cepat. Jangan serius mendengarkan ucapan anak bapak Jo. Pak Jaka tak mau ada salah paham nantinya. Nak, ayo kita masuk. Bunda berusaha membawa Aina. Ia sedih melihat anaknya seperti ini. Aina perlahan melangkahkan kaki. Ia akan menuju kamarnya. Hancur sudah semua impian dan harapannya selama ini. Arga begitu tega kepadanya. Bagaimana ia harus menghadapi semua ini? Para tamu, tetangga, bahkan rekan kerjanya. Rasanya Aina ingin menghilang saja dari dunia ini. Kenapa harus di hari hanya Arga melakukan ini? Kenapa begitu tega melakukan ini padanya? Kenapa tidak menyakitinya sebelum rencana pernikahan ini? Kenapa harus di hari ini?
Hari yang sama-sama mereka rudikan untuk menjadi hari bersejarah cinta mereka. Apa salahnya? Kenapa Arga menghancurkan semuanya? Aina memegangi kepala yang mulai pusing. Kenangan bersama Arga memenuhi pikirannya saat kenangan-kenangan manis yang mereka lewati bersama. Saat Arga menyatakan perasaannya 5 tahun yang lalu, saat Arga juga melamar dirinya beberapa bulan yang lalu. Aina pun menutup wajah dengan kedua tangannya. Permisi, maaf permisi semua. Jo, ayo pulang, ucap Alex yang masuk dan menghampiri Jo. Ayo kita pulang saja, ada pria jadi-jadian, bisik Alex yang membuat Jo meratapi aneh. Aina membalikkan kembali tubuhnya saat mendengar ada orang lain lagi yang masuk. Apa kamu mau menikah denganku? Aina pun menunjuk pria itu. Aku. Pria yang tampak bingung menunjuk dirinya sendiri, sama seperti yang dilakukan Jo tadi. Iya, kamu, pria yang berkemeja biru. Apa kamu mau menikah denganku? Tanya Aina dengan berlinang air mata. Alex melihat pakaian yang dipakainya. Ia sedang memakai kemeja biru. Pria itu juga melihat wanita yang tampak berantakan. Wanita ini ternyata yang menjadi objek gibahan ibu-ibu tadi. Nak, ayo kita masuk. Ayah menarik paksa Aina. Ia benar-benar tak mau Aina seperti mengemis minta dinikahi. Maafkan anak saya. Ayah hanya dapat meminta maaf. Kenapa aku harus menikah denganmu? Tanya Alex dengan suara lantang. Jo beratap sang teman bingung. Pertanyaan Alex membuat langkah Aina terhenti. Dengan perlahan Aina membalikkan tubuhnya. Mungkin kita jodoh, jawab Aina ngasal. Wanita itu tampak gugup. Jodoh. Alex tersenyum samar mendengar alasan wanita itu. Katakan kenapa kita harus menikah? Kenapa aku harus menikahimu? Alex mengulang pertanyaannya. Jo menyenggol lengan Alex. Temannya ini malah menanggapi ucapan mempelai wanita yang sedang kacau itu. Maafkan perkataan anak saya. Ayah kembali akan menarik Aina. Aina menarik nafas lalu membuangnya pelan. Jika kamu mau menikah denganku, aku akan menjadi istri yang patuh, melayanimu lahir dan batin, serta aku akan mencintaimu sampai akhir hayatku. Jelas Aina. Astaga, kenapa aku seperti sedang mengobrol janji? Aina merutuki ucapan panjang lebar yang keluar begitu saja. Cinta. Dan satu lagi, aku masih perawan, timpal Aina kemudian. Bun, bawa Aina masuk. Ayah memerintahkan Bunda membawa masuk putri mereka. Aina sudah mulai ngaco. Putrinya sudah mulai tidak bisa berpikir jernih. Bunda menarik paksa Aina. Orang-orang di ruangan itu melihat putrinya dengan berbagai ekspresi. Dan itu semakin membuat hati Bunda sedih. Mereka menganggap Aina sudah mulai frustasi. Aina kembali melangkahkan kaki mengikuti Bunda yang menuntunnya pergi. Ia akan kembali ke kamar saja. Mungkin menangis akan menghilangkan kesedihannya. Hei, panggil Alex kemudian. Aina membalikkan badan saat mendengar suara pria itu memanggilnya. Ayo kita menikah. Ajak Alex menatap wajah berantakan yang masih berlinang air mata. Semua mata tertuju pada Alex tanpa terkecuali Aina sendiri. Aku bilang, ayo kita menikah. Bersambung.